Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Faye Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan bahkan mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai apa kabar? Sehat Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait ushul fikih. Nah Kiai, apa perbedaan antara ushul fikih dan fikih? Karena yang kita pahami nih untuk masyarakat awam biasanya taunya fikih, ilmu fikih. Nah ini bagaimana Kiai? Saya senang sekali nih Mbak Eva bahwa Gapai Kemuliaan ini mengangkat satu tema yang kalau tema ini bisa dipahami dengan baik, nanti kita akan bisa menjadi orang-orang yang hidup dengan penuh toleransi dan kedamaian, melihat adanya perbedaan pandangan keagamaan yang terjadi di antara kita semua. Kita ini kan sering ribut ya Mbak Eva, kalau sholat subuh antara yang kunutan dengan yang tidak kunut misalnya. Kemudian masing-masing mengklaim bahwa sayalah yang paling benar, sayalah yang sesuai dengan Quran dan hadis. Padahal kalau kita dengan bijaksana mempelajari seluruh ilmu keislaman, maka nanti kita akan menemukan betapa agama yang agung ini oleh Allah dirancang dan diciptakan dengan dua fundamental dan tiang yang berjalan seiring. Yang pertama adalah wahyu, petunjuk Allah. Yang kedua adalah akal manusia. Kedua-duanya ini akan berjalan seimbang di dalam ajaran agama Islam, memiliki porsi yang saling menguatkan dan saling membutuhkan. Kalau bicara ilmu fikih dan ilmu usul fikih, fikih itu dalam bahasa Arab artinya pemahaman. Karena untuk mendapatkan hukum agama, saya perlu memahami apa yang ada di dalam Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Saya ketika misalnya Mbak Eva ditanya orang, apa hukumnya sholat 5 waktu? Maka di sana akan keluar jawaban itu adalah fardu ainin, kewajiban individu. Tentu ketika ini menjadi kewajiban individu, saya kan ditanya orang, dari mana Faiz Anda mengetahui kalau sholat itu wajib? Maka saya akan katakan itu dari firman Allah. Wa aqimu as-sholata. Ini ada perintah. Tentu kalau kemudian tanpa ilmu usulul fiqhi, nanti pemahaman saya menjadi kacau. Karena kata perintah tadi Mbak Eva, itu kan sejatinya maknanya tidak selamanya perintah. Bisa jadi ada perintah yang justru artinya larangan. Misalnya, saya ngajar di kelas, terus murid saya itu tidak memperhatikan ngobrol dengan temannya. Saya katakan, kalau kamu tidak suka dengan saya keluar. Itu ada perintah keluar kelas. Tapi kalau murid saya keluar kelas, saya tambah marah. Saya mengatakan kepada Allah, Ya Rabbi isfini, Ya Allah sembuhkan saya. Itu kan kata-katanya perintah, tetapi kan artinya doa dan harapan. Nah, oleh karena itu, untuk memahami Quran itu, saya butuh perangkatnya. Perangkat ini diantaranya adalah ilmu usulul fikih. Dia gabungan antara usul dengan fikih. Dia diartikan sebagai dalil yang menunjang fikih. Ya, jadi kalau kita bicara tadi itu wajibnya sholat, ayat Quran wa aqimus sholat. Aqoma yuqimu, akim itu fil amr perintah. Perintah di sini keluar ilmu usul fikih. Al aslu fil amri, pada prinsipnya setiap perintah itu lirujub,
mengandung perintah yang menunjukkan kepada wajib. Ya. Walaupun nanti ada perintah tapi menunjukkan sebatas sunnah. Ada perintah tapi sebatas mubah saja. Ada perintah boleh jadi justru lawan, artinya adalah lawannya larangan dan sebagainya. Ini namanya ilmu usul fikih. Jadi kalau ibarat orang memasak nih, hasil masakannya itu fikih. Bumbu masaknya dan cara memasaknya itu namanya usul fikih. Orang yang punya bumbu masak tapi tidak tahu cara masak. Dulu saya pertama kali itu kuliah, ya, itu kan belajar masak karena di luar negeri. Jadi ketika belajar masak, saya tuh dikasih tahu sama ibu saya telepon ke Indonesia, saya harus masak nih masakan Indonesia. Itu ibu saya, bukan saja mengirim resep masakan, tapi juga cara memasak. Saya dulu pikir bawang dengan cabai itu ya sama aja masukin. Saya lupa kalau bawang itu lama matangnya, sementara cabai itu cepat. Kalau saya masukkan cabai terlebih dahulu, maka cabainya gosong, bawangnya belum matang. Yang harus saya masukkan bawang terlebih dahulu. Kalau bawangnya sudah setengah matang, maka saya baru memasukkan yang namanya apa? Cabai. Saya dari situ tahu kan bahwa tahu Quran, tahu hadis, itu belum tentu bisa membuat orang itu menjadi orang yang mengerti agama. Tetapi dia membutuhkan yang namanya ilmu usul fiqhi, adalah dalilnya fikih. Dalilnya apa? Kemudian bagaimana cara menggunakan dalil ini. Kemudian dalil ini nanti dipahami dan ditujukan kepada siapa. Jadi dari sini kalau para pemirsa ingin tahu mana bedanya usul fikih dan fikih, saya kasih contohnya misalnya, Mbak Eva. Ada orang di dalam Quran itu, perempuan itu diberi masa tunggu kalau berpisah dengan suaminya. Kalau dia dicerai oleh suaminya, itu dikatakan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kalau dia dicerai oleh suaminya, maka dia tunggu 3 kali quru. Itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i 3 kali suci, kalau 3 kali suci kalau mazhabnya Imam Syafi'i, kalau Imam Abu Hanifah adalah 3 kali haid. Kemudian ada orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Maka iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nanti ada perempuan hamil dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya itu sampai melahirkan. Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Ini ada 3 masa iddah. Kalau kemudian ada orang bertanya kepada saya, Pak, saya dicerai oleh suami saya. Kapan saya boleh nikah lagi? Maka kalau bermadzhab Imam Syafi'i, tunggu sampai 3 kali suci. Ada orang tanya kepada saya, Pak, kalau saya ditinggal mati oleh suami saya iddahnya berapa lama? Saya bilang arba'ata asyhurin wa asyara. 4 bulan 10 hari. Ada orang datang sama saya bilang, Pak, saya ini hamil, dicerai oleh suami saya. Oh ya sudah, tunggu masa iddahnya sampai kamu nanti melahirkan. Kalau ditanya kayak gini gampang Mbak Eva. Tetapi boleh jadi nanti ada perempuan yang menggabungkan 2 keadaan dia dalam iddah. Misalnya, dia dalam keadaan hamil dan ditinggal mati oleh suaminya. Maka nanti dia ini ikut ayat yang mana? Ya. Ini jadi supaya para pemirsa bisa paham, kita yang tahu Quran dan hadis itu tidak bisa menyelesaikan hukum. Karena nanti akan membutuhkan yang namanya logika dan kaidah dalam memahami ayat Quran tadi. Kan kalau tadi perempuan hamil nunggu sampai melahirkan, ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau dia dicerai oleh suaminya, maka dia butuh 3 kali suci misalnya. Kalau satu-satu gampang. Tapi kalau ada perempuan satu menggabungkan 2 sifat yang ada di 2 ayat. Dia ditinggal mati oleh suaminya, dia juga dalam keadaan hamil. Lihat nih. Nanti cara menjawabnya itu menggunakan ilmu yang namanya usulul fiqhi. Nanti kalaupun sudah pakai ilmu ini, nanti ada saja orang yang berbeda pandangan. Gimana contohnya? Di dalam ilmu usul fikih itu diuraikan. Dalil itu ada yang bersifat umum, mencakup semuanya, ada yang bersifat khos.
Kalau saya bilang misalnya begini, wahai umat manusia, maka dalil ini namanya mencakup semua anak keturunan Nabi Adam. Mau warna kulitnya putih, hitam, laki, perempuan, Asia, Amerika, Eropa, semuanya masuk dalam kata-kata wahai manusia. Tapi kalau saya bilang wahai bangsa Indonesia, maka ini namanya khos. Jadi kalau ada pengumuman nih, semua umat manusia berangkat ke masjid, bangsa Indonesia ke pasar. Maka Mbak Eva itu harus ke pasar. Karena Mbak Eva juga manusia, ikutnya mestinya ke masjid. Tapi manusianya lebih khusus lagi, manusia Indonesia. Ini namanya khos. Nah, kalau nanti bertentangan nih, antara dengan khos. Tentu kalau contohnya Mbak Eva tadi, mudah sekali. Wahai umat manusia, pergi ke masjid. Wahai bangsa Indonesia, pergi ke sekolah misalnya. Mbak Eva tinggal pergi ke sekolah, karena bangsa Indonesia. Tetapi nanti ada orang yang sulit meletakkan mana yang dan mana yang khos. Misalnya, ada orang mengatakan, kalau ada suami, ada istri, ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, dia akan mengikuti iddahnya perempuan yang hamil. Ada yang berpendapat tidak, dia harus ikut iddahnya yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini berbeda pandangan gara-gara apa? Gara-gara menentukan mana yang dan mana yang khos. Kalau orang tadi mengatakan bahwa ayat yang berbicara tentang perempuan hamil itu sifatnya sementara yang berbicara tentang iddahnya yang ditinggal mati suaminya adalah khas, maka orang hamil ditinggal mati oleh suaminya, dia cukup iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dibalik, dia melihat bahwa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari itu bersifat khos, sementara ayat yang menyebut perempuan hamil itu bersifat khos, sementara yang satunya maka dia menunggu sampai lahirnya itu bayi. Ini Mbak Eva, khilaf fikihnya dari zaman sahabat sampai sekarang itu tidak ketemu. Jadi artinya memang ada banyak perbedaan tergantung dalil yang digunakan dari dan situasi, cara dia mengolah. Kan sama Mbak Eva, bumbu masak yang sama, tapi hasil masakannya berbeda. Nasi gorengnya sama, bumbunya sama, yang memasak berbeda, hasilnya beda. Itulah yang disebut dengan ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Usul fikih itu untuk menunjang fikih. Nah, sebagai masyarakat awam begitu ya, ya, bagaimana kemudian kita harus menyikapi perbedaan-perbedaan ini? Masyarakat awam itu kewajibannya belajar fikih. Tetapi masyarakat yang sudah naik kelas dari awam, kayak model saya, itu punya kewajiban ilmu usul fikih. Kenapa? Karena tugas saya menerangkan kepada masyarakat awam. Contohnya misalnya, masyarakat awam itu tinggal bertanya sama saya, Pak Faiz, kalau saya sholat, itu wajib baca Fatihah apa enggak? Itu ceritanya beda pandangan antara mazhab Imam Abu Hanifah dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhab Imam Abu Hanifah bilang tidak wajib baca Fatihah. Karena ayat Quran bilang faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Jadi Mbak Eva, kalau pakai ayat Quran itu baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, sah. Tapi kata Imam Syafi'i enggak sah. Karena setiap sholat harus baca surah Fatihah. Dalilnya apa Imam Syafi'i? Hadis. La sholata illa bifatihatil kitab. Tidak ada sholat yang dianggap sah kecuali baca Fatihah. Lihat, Quran dengan hadis itu berbeda pandangan. Jangan kemudian mengatakan bahwa asal kita tahu Quran hadis, kembali kepada Quran dan hadis, maka putusannya sama. Enggak. Karena cara pandang olahan masakan tadi beda. Kata Imam Abu Hanifah, ayat Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Orang banyak tahu ayat ini. Maka dia mengandung kepastian, tidak mungkin salah. Tapi hadis la sholata illa bifatihatil kitab, itu hadis yang diriwayatkan secara ahad, individu. Satu sahabat, kedua tabi'in, terus begitu. Bisa jadi salah. Maka kata Imam Abu Hanifah, metode memasak saya ambil yang lebih kuat. Quran lebih kuat daripada hadis ini. Imam Syafi'i enggak. Metode saya dalam memasak mencari jalan tengah yang mungkin menjadikan dalil yang kelihatannya bertentangan tidak bertentangan.
Oke. Apa kata Imam Syafi'i? Ayat Quran tadi dengan hadis nggak usah diadu, karena maknanya sama. La sholata illa bi fatihatil kitab, itu wajib baca Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang paling mudah dibaca oleh semua orang muslim adalah surah Al-Fatihah. Itu cara meramunya pakai ilmu yang namanya usul fikih. Orang awam cukup belajar fikih. Ini masakan jadi, biarlah yang memasak para ulama. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan lagi Ya. Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.